Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah IT Partnership. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas kedua kelompok kami yang berjudul Business Process Model Canvas, Startup, dan Perkembangan Usaha dan Bisnis di Bidang IT. Adapun tim kami adalah yang pertama ada Nurul Atika Siregar, Muhammad Syahrizal, Dafa Alfitrah, dan saya sendiri Lira Safina. Oke, kita masukin materi yang pertama yaitu Business Process Model Canvas. Nah, gimana sih kira-kira sejarah dan perkembangan dari Business Process Model Canvas? Nah, Business Process Model Canvas pada awalnya diusulkan pada tahun 2005 oleh Alexander Osterwalder berdasarkan karya sebelumnya tentang ontologi model bisnis. Sejak karya ini dirilis sekitar tahun 2008, kanvas bisnis baru untuk berbagai jenis bisnis tertentu akhirnya telah muncul. Nah, bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Jika Anda memakai metode ini, pada sisi kanan kanvas berfokus pada pelanggan atau pasar, yakni faktor eksternal yang tidak Anda kendalikan, sedangkan sisi kiri kanvas berfokus pada bisnis, yakni faktor internal yang sebagian besar berada di wilayah kendali Anda. Nah, di tengah Anda mendapatkan proporsi nilai yang mewakili pertukaran nilai di antara bisnis dan pelanggan Anda. Nah, adapun tujuan dari dibentuknya bisnis proses model kanvas ini, yang pertama, BMC membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Kemudian, sifat visual dari BMC ini membuat lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. Dan yang ketiga, lebih mudah untuk mengedit dan dapat dengan mudah dibagikan dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya ada bisnis model kanvas ini dapat digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan rintisan hanya dengan beberapa karyawan. Kemudian BMC ini juga menjelaskan bagaimana berbagai aspek bisnis terkait satu sama lain. Dan template BMC ini dapat digunakan untuk memandu sesi berbagi dan diskusi pendapat tentang mendefinisikan model bisnis Anda secara efektif. Nah, adapun elemen-elemen dari bisnis model proses model kanvas ini, yang pertama ada customer segments, yaitu siapa-siapa saja orang yang berperan, perusahaan mana saja yang akan digapai. Kemudian ada yang kedua customer relationship, yaitu bagaimana hubungan yang akan Anda jalankan atau Anda lakukan dengan antara sesama customer. Begitu juga dengan sesama perusahaan. Kemudian yang ketiga ada revenue stream, yaitu bagaimana penghasilan Anda, di situ akan dirinci. Kemudian yang keempat ada value propositions, yaitu bagaimana nilai dari bisnis yang akan Anda jalankan, apa solusi yang ditawarkan dari bisnis Anda. Kemudian yang kelima ada channels, bagaimana Anda akan menggapai bisnis Anda dengan para mitra. Kemudian ada yang keenam key research, nah ini bagaimana SDM, sumber-sumber dari untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah key partnership, yaitu menjaga hubungan baik dengan para mitra, para sponsorship, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 ada cost structure, yaitu mendeskripsikan biaya dalam pembentukan bisnis tersebut, baik itu biaya internal maupun biaya eksternal. Kemudian yang ke-9 ada key activities. Nah, key activities ini adalah apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam bisnis tersebut. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu cara kerja oleh rekan saya, yaitu Nurul. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara pembuatan dan kerja dari BMC ini sendiri. Yang pertama itu ada Customer Segment Dimension, yaitu dimensi segmen konsumen. Jadi di sini kita menargetkan konsumennya itu yang single atau multi-sided market. Lalu yang kedua ada customer karakteristik. Jadi di sini kita mempertimbangkan karakter-karakter dari konsumen tersebut melalui usia, gender, passion, habit, hobi, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan target yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga ada customer problems atau needs. Jadi di sini kita mencari tahu masalah atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk outputnya sendiri, pada bagian ini akan menghasilkan daftar target
konsumen berdasarkan segmen yang berbeda-beda, plus penjelasan detail tentang karakteristik masing-masing konsumen. Lalu yang kedua ada value proposition. Nah, di bagian value proposition ini adalah di mana kita mempertimbangkan apa keunikan, keunggulan solusi yang ditawarkan. Maka dari itu, kita mempersiapkan sticky notes dan tulis sebanyak-banyaknya value proposition yang disiapkan sebagai cure atau solusi untuk mengatasi masalah dari konsumen. Setelah Anda menemukan value proposition, pastikan Anda menghubungkan koneksi antara value proposition dengan customer segment yang telah dipetakan. Nah, output dari langkah kedua ini adalah daftar solusi atau daftar solusi yang lebih baik dan kompetitif dari yang sudah ada berdasarkan masalah atau kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga ada channels. Channels adalah entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition yang sudah dibuat sampai ke konsumennya. Misalnya apa yang dilakukan untuk menarik attention konsumen terhadap value proposition yang dibuat. Nah, beberapa pilihan menarik antara lain membuat iklan atau membuat Facebook Ads atau Google AdWords. Nah, outputnya sendiri itu daftar dari channel ini penting untuk mendistribusikan informasi dan value kepada konsumen. Biasanya berbeda segmen konsumen maka akan berbeda pula channelnya. Lalu untuk customer relationship, bagian customer relationship ini diisi tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi untuk memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya. Outputnya penjelasan tentang bagaimana cara organisasi ini menjalin hubungan dengan konsumen yang sudah membeli value yang ditawarkan agar tercipta loyalitas atau transaksi kembali. Lalu yang langkah kelima ada revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Hal paling penting yang harus terjadi itu adalah koneksi yang clear antara revenue stream yang dihasilkan dari value proposition dan customer segment mana yang membayar untuk hal tersebut. Nah, outputnya adalah daftar dari revenue streams yang berasal dari value proposition yang ditawarkan, dengan customer segment sebagai pihak yang bersedia membayar. Lalu langkah keenam ada key activities. Key activities adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Dengan terpetakannya key activities diharapkan sebuah bisnis dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan pesaingnya. Nah, untuk outputnya, daftar dari sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar dapat menghasilkan value position yang diinginkan. Lalu untuk key resources, resources ini adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Dengan terpetakannya key resource, diharapkan sebuah bisnis dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan pesaingnya. Nah, outputnya ini daftar dari sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar dapat menghasilkan value proposition yang diinginkan. Lalu ada key partnership. Sebuah organisasi bisnis tentunya tidak bisa berjalan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ketimbang mengembangkan dan menjalankan semuanya sendiri, ada baiknya untuk bekerja sama dengan mereka yang telah expert di bidangnya masing-masing. Lalu untuk outputnya, daftar rekanan kunci di luar organisasi yang dapat mendongkrak performa key activities sehingga dapat menghasilkan value proposition dengan lebih kompetitif lagi. Nah, untuk langkah ke-9, cost structure. Jadi, cost structure ini adalah biaya daftar yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Biasanya, cost structure ini ditarik dari key activities. Beberapa pertanyaan penting untuk diajukan saat memetakan biaya yaitu yang pertama, apakah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan value? Yang kedua, mana jenis biaya yang lebih banyak, fixed cost atau variable cost? Nah, untuk yang ketiga, jika bisnis skala menjadi lebih besar, apakah peningkatannya linear, eksponensial, atau tetap? Untuk outputnya sendiri, daftar elemen struktur biaya yang dikeluarkan untuk membiayai key activities dalam menciptakan value proposition. Nah, untuk langkah yang terakhir ini, ada analisis dan validasi. Hipotesis perlu diuji untuk memastikan model bisnis yang direncanakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Cara paling mudah adalah langsung bertanya ke konsumen target
berinteraksi secara langsung ke lapangan dan merasakan langsung apa yang dirasakan konsumen. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh penggunaan dan penerapannya pada perusahaan Gojek. Nah, jadi yang pertama itu ada customer segments. Nah, customer segments ini menjelaskan siapa yang akan menggunakan, membeli, atau memakai produk Anda. Nah, untuk Gojek sendiri targetnya mereka menargetkan pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, dan generasi yang melek atau yang paham internet. Lalu yang kedua ada value proposition. Nah, value proposition ini adalah alasan mengapa mereka memilih produk atau jasa. Lalu apa keunggulannya dibanding kompetitor lain dan apa yang paling menarik dari bisnis ini. Nah, jadi Gojek ini menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk yang ketiga ada channels. Nah, channels ini bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan. Bagaimana cara produk dan jasa ini bisa sampai ke tangan pelanggan. Nah, untuk perusahaan Gojek sendiri, mereka membuat aplikasi sebagai perantara antara penyedia jasa dan penggunanya. Lalu mereka juga sering membuat iklan di billboard yang sering kita temui di jalan. Lalu yang terakhir itu ada testimoni dari pengguna yang sudah pernah menggunakannya. Lalu yang kelima ada revenue streams. Nah, revenue streams ini bagaimana si perusahaan ini atau si produk ini menghasilkan uang dan produk atau jasa apa yang dijual. Untuk Gojek sendiri, mereka menggunakan jasa transportasi Gojeknya untuk menghasilkan uangnya tersebut. Lalu ada pengisian dompet elektronik yaitu GoPay. Nah, untuk keenam ada key activities. Di sini key activities-nya itu apa kegiatan yang dapat menciptakan value proposition-nya dan apa strategi yang dilakukan sehingga target tercapai. Nah, jadi si Gojek ini menghubungkan driver dengan penumpang dan manajemen data penggunanya. Dan untuk key resources, apa sumber daya utama yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis Anda. Aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa. Jadi untuk Gojek sendiri, key resources-nya ada Google Maps, ada aplikasi Gojek, dan infrastruktur server. Dan yang ke-8 itu ada key partnership. Nah, untuk key partnership sendiri, Gojek menggunakan mitra pengemudi, contohnya driver-driver Gojeknya. Lalu ada supplier atribut driver ya, seperti produksi helm, produksi jaket. Terus yang ketiga ada penyedia infrastruktur server. Dan untuk yang terakhir ada cost struktur. Nah, ini untuk pengeluaran apa saja yang dibutuhkan dalam model bisnis. Untuk Gojek sendiri, mereka bagi hasil dengan mitra driver, lalu ada penyewaan infrastruktur server, ada biaya API untuk Google Maps, lalu ada gaji pegawai kantor, dan yang terakhir biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Sekian untuk bisnis model proses Canvas. Untuk selanjutnya, startup akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu startup. Next. Jadi kita masuk ke sejarah dan perkembangan startup. Startup adalah perusahaan rintisan yang sedang dalam tahap pengembangan, baik pengembangan dalam produk, pelayanan, pangsa pasar, model bisnis, dan lain-lain. Startup diibaratkan perusahaan yang masih remaja, masih banyak perubahan, dan masih banyak tahap pendewasaan. Jika startup sudah dewasa, maka dapat dianggap sebagai perusahaan yang sesungguhnya. Next. Selanjutnya ialah gelembung.com. Adalah masa di mana perusahaan berbasis internet sangat menarik minat investor sehingga memiliki nilai saham yang sangat tinggi. Terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an di Amerika Serikat. Ketika internet sedang dalam masa puncak ketenarannya dan makin sering digunakan oleh berbagai kalangan. Ketika itu internet dianggap sebagai penemuan yang baru yang luar biasa dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Dari sana banyak perusahaan baru yang muncul dan menjadikan internet sebagai penggerak utamanya yang disebut dengan startup. Next. Selanjutnya gambaran umum dan karakteristik dari startup.
Perusahaan startup atau startup merupakan perusahaan dengan pengalaman beroperasi yang terbatas. Perusahaan ini umumnya masih baru didirikan, berada dalam fase pengembangan dan riset pasar. Hingga saat ini belum ada definisi pasti mengenai pengertian dari startup itu sendiri. Namun beberapa pakar mencoba untuk mendefinisikan karakteristik dari perusahaan startup. Salah satunya yaitu Dave McClure, pendiri inkubator 500 startup, menyatakan bahwa suatu perusahaan sudah tidak lagi disebut dengan startup bila yang pertama yaitu selesai merancang produknya, yang kedua menemukan target konsumennya, dan yang ketiga mampu menjual produk tersebut kepada konsumen. Karakteristik dari startup. Terdapat 8 karakteristik penting, diantaranya usia bisnis kurang dari 3 tahun. Startup memang merujuk pada bisnis yang baru saja dirintis. Dalam hal ini, perusahaan yang dapat disebut dengan startup ialah yang berusia kurang dari 3 tahun. Selanjutnya, mempunyai inovasi dan keunikan. Ide inovasi dan keunikan menjadi dasar penting dalam mendirikan startup. Perusahaan harus bisa berinovasi dan dengan membuat ciri khas tersendiri yang unik dan membedakannya dengan perusahaan lain. Yang ketiga, minim SDM, kira-kira tim startup memiliki jumlah anggota di bawah 20 orang. Bahkan ada perusahaan startup yang hanya mempunyai anggota 3 hingga 5 orang. Semua kegiatan usaha bisa dijalankan dengan bantuan teknologi. Yang keempat, multitasking dengan jumlah SDM yang minim. Anggota tim startup dituntut untuk bisa multitasking atau mempunyai pekerjaan yang lebih banyak dibanding yang seharusnya. Selanjutnya, yang kelima, memiliki semangat muda. Karakteristik lain dari startup adalah memiliki semangat muda. Artinya, tim anggota startup selalu bersemangat untuk menjalankan serta mengembangkan inovasinya. Selanjutnya, ketidakpastian oleh karena masih perusahaan yang baru saja dirintis, maka pendapatannya juga masih kurang stabil sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam beberapa hal, khususnya ialah soal pendapatan. Selanjutnya, didominasi teknologi. Istilah startup hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, sehingga tidak semua bidang usaha yang menggunakan internet bisa dijuluki dengan startup. Dan yang terakhir, memakai internet dalam perusahaan startup. Internet menjadi hal penting yang harus ada, karena media internet digunakan untuk mengerjakan dan menciptakan produk, hingga menjalin komunikasi bisnis. Selain itu, situs web juga menjadi hal yang penting dalam startup. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu resume dari website Budi Harjo. Yang pertama, untuk memulai sebuah startup, ada tahapan yang dilakukan. Tahapan tersebut antara lain ideation, yaitu pencetusan ide, product development, yaitu pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, getting user and marketing, yaitu memasuki pasar. Rapid growth, yaitu berkembang dengan pesat. Maturity, yaitu matang. Dan steady growth of decay, tetap berkembang atau menurun. Tahap awal dari sebuah startup ialah ide-ide. Tersebut harus menjawab sebuah masalah, yang biasanya adalah masalah yang Anda hadapi. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apa masalah yang ingin dipecahkan, mengapa masalah itu muncul, apakah itu masalah Anda, apa yang sudah dilakukan oleh orang tentang masalah tersebut, apakah Anda kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mencari ide harusnya mudah, ternyata tidak. Padahal mencari ide ini gratis, tinggal menghayal. Pasalnya banyak orang yang sekedar menghayal pun ternyata sukar. Selanjutnya dalam materi Budi Harjo ini ada pembahasan tentang ide. Ide sudah dapat, sekarang waktunya untuk mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah produk. Masalah utama dari sebuah startup ialah keterbatasan sumber daya atau resource, yaitu orang, waktu, dana, peralatan, dan tempat. Banyak startup yang frustasi dan menyerah, dan mengeluh bahwa mereka tidak dapat mengembangkan idenya karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan produknya. Namanya juga startup, jangan dilihat dari pihak yang memiliki sumber daya yang lebih hebat. Yang perlu kita lihat ialah tidak memiliki konsep yang lebih hebat. Perlu ditekankan kembali, semua startup akan mengalami masalah dalam keterbatasan sumber daya ini. Tidak pengecualian, bahkan di perusahaan yang sudah besar pun kadang-kadang juga mengembangkan produk
atau layanan baru yang juga tidak dapat dukungan sumber daya yang cukup dari pimpinan perusahaan. Atas dasar keterbatasan itulah, maka ada beberapa strategi pengembangan produk untuk startup. Selanjutnya ialah model bisnis. Sejalan dengan pengembangan produk atau layanan startup, perlu dipikirkan model bisnisnya. Model bisnis tidak hanya terkait dengan bagaimana Anda mendapat uang dari pelanggan, tetapi juga terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan produk atau layanan kita. Misalnya layanan yang dilibatkan pihak lain untuk mengantarkan produk ke tempat pelanggan, atau ada pihak lain yang memberikan supply, bahan mentah, atau informasi dasar, di mana peran mereka dalam supply chain bisnis Anda harus dipikirkan. Mendiskusikan model bisnis ternyata tidak mudah. Apa yang disebut dengan model juga ternyata bervariasi. Salah satunya itu tools yang dapat digunakan untuk mendiskusikan model bisnis ialah bisnis canvas. Ini akan menjadi bahas yang lebih mendalam. Selanjutnya ialah marketing. Marketing pada prinsipnya adalah memperkenalkan produk atau layanan kita kepada calon pengguna. Yang ingin kita sampaikan adalah kita ada, yaitu eksis, yaitu dengan nama brand kita. Dan ini produk atau layanan kita. Iklan merupakan salah satu yang paling mudah dipahami. Kita memasang iklan di berbagai media yang mainstream, seperti misalnya surat kabar, majalah, televisi, radio, papan billboard, dan seterusnya. Sayangnya memasang iklan di media ini biayanya cukup mahal, sehingga perlu berhati-hati dalam memilih media tersebut. Media ini juga dikaitkan dengan target pasar. Selanjutnya, pendanaan. Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan sebuah usaha adalah pendanaan. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa pendanaan adalah aspek terpenting. Pada kenyataannya, dana memang penting, tetapi boleh jadi dia bukanlah yang terpenting. Salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah mendanai diri sendiri. Masalahnya, orang belum tentu percaya dengan usaha yang kita mulai. Boleh jadi mereka tidak percaya pada bentuk usahanya, atau bahkan tidak percaya kepada orangnya, yaitu kita sendiri. Jalan keluarnya ialah dengan mendanai diri sendiri untuk usaha kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan dan penerapannya. Jadi dalam startup itu tidak jauh dengan marketing ya. Marketing itu terbagi 4, yaitu promotion, product, place, dan price. Dalam promotion ada sales promotion, advertising, public relation, dan direct marketing. Untuk produknya sendiri, kita harus memikirkan fitur, kualitas, branding, packaging, pelayanan, dan juga garansi produk itu sendiri. Selanjutnya yang seterusnya itu place, channels, market coverage, assortment, location, inventory, dan transport. Dan yang terakhir ialah price, yaitu bagaimana kita memikirkan harga yang pas, selanjutnya allowance, diskon, payments, terms. Sekian untuk materi startup. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Dava. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik berikutnya, yaitu tentang perkembangan usaha dan bisnis di bidang TI. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan umum bisnis TI di dunia. Nah, dalam inovasi teknologi, kita tidak dapat terlepas dari negara Amerika Serikat yang memimpin perkembangan dalam skala global. Nah, menurut Indeks Competitive Global Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2018, hal tersebut disebabkan karena adanya dinamisme bisnis Amerika Serikat yang baik, kemudian pilar kelembagaan yang kuat, mekanisme pembiayaan, dan ekosistem inovasi yang dinamis. Nah, inovasi adalah ciri khas daya saing Amerika dan telah memperkuat dominasi globalnya sejak revolusi industri pasca Perang Dunia. Negara-negara yang memimpin dunia dalam menghasilkan teknologi canggih dan memanfaatkan kapasitas produktif penuh ekonomi digital, mereka dapat memperoleh keuntungan kompetitif secara strategis. Nah, berikut merupakan ada gambaran dari distribusi global dari 100 perusahaan digital teratas dan kapitalisasi pasar yang dimuat dalam miliar dolar Amerika Serikat. Nah, untuk yang pertama yaitu negara yang mendominasi, yaitu negara United States atau Amerika Serikat, yaitu dengan perusahaan Amazon dengan total nilai sekitar 873,2 miliar dolar Amerika Serikat.
Serikat. Kemudian yang kedua ada negara Cina dengan perusahaan Tencent dengan total nilai sekitar 448 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya yaitu ada Jepang dengan perusahaan Sony dengan total nilai 54,9 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya yaitu ada negara Prancis dengan perusahaan Capgemini yaitu dengan total nilai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya ada disusul oleh negara Kanada dengan perusahaan CGI dengan total nilai 16,5 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya ada negara India dengan perusahaan HCL Tech dengan total nilai 8,7 miliar dolar Amerika Serikat, dan ada negara Taiwan dengan perusahaan Asus dengan total nilai 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Next. Nah, terus bagaimana menurut Bea tentang bisnis IT di dunia? Bea merupakan Bureau of Economic Analysis. Nah, untuk bagiannya, Bea mengaitkan tantangan mengukur ekonomi digital dengan kurangnya konsensus seputar kegiatan yang termasuk dalam definisi dan kecepatan cepat di mana sifat dasar teknologi digital berkembang. Maksud Bea di sini yaitu jika suatu negara ingin berkembang teknologinya, maka negara tersebut dapat mengejar juga tentang kecepatan teknologi tersebut berkembang. Nah, Bea juga memperkirakan bahwa ekonomi digital Amerika Serikat tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sekitar 5,6% antara tahun 2006 dan 2016 dan menyumbang sekitar 6,5% dari PDB dolar saat ini. Nah, kemudian ada menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, sebuah studi OECD oleh Vincenzo Spiezia mengungkapkan bahwa peningkatan pertumbuhan PDB dan daya saing global spesifik negara dapat terutama dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan dalam investasi TI. Maksudnya di sini pertumbuhan teknologi dalam sebuah negara tidak terlepas dari juga pertumbuhan investasi di bidang TI di negara tersebut. Jadi semakin tingginya pertumbuhan investasi dalam bidang TI dalam suatu negara, maka juga semakin cepatnya perkembangan bidang TI di negara tersebut. Nah, Amerika Serikat telah mengamankan keunggulan globalnya dengan memperdayakan daya asing yang relatif kuat dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD lainnya. Nah, India dan Cina yang seperti kita lihat pada distribusi peta sebelumnya, telah muncul sebagai yang terdepan di bidang ini, terutama suhu dengan tingginya tingkat modal atau layanan modal yang di bawah aset TI ke pertumbuhan PDB. Nah, mengingat perkembangan ini, Amerika Serikat dan anggota OECD lainnya harus terus memprioritaskan investasi di bidang TI di tingkat negara bagian dan lokal untuk mempertahankan daya saing global dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, di sini Amerika Serikat sebagai yang mendominasi di bidang bisnis IT ini bersama anggota OECD lainnya, mereka terus secara aktif melakukan investasi ke negara-negara bagian gitu untuk tetap mempertahankan keunggulan mereka. Nah, investasi TI yang ditarikkan dalam teknologi dan infrastruktur 4G bersama dengan inovasi R&D digabungkan untuk meningkatkan ekonomi digital dan mempercepat efek difusi sektor TI ke sektor yang tidak terlalu pada teknologi. Nah, investasi yang dipadu oleh kebijakan dapat menambah kontribusi modal yang diberikan sektor TI terhadap pertumbuhan PDB dan sebagai hasilnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja tersebut. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang bisnis IT di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sebagai yang mendominasi di bidang bisnis IT, pangsa industri tersebut, pangsa industri terhadap pertumbuhan ekonomi real telah meningkat secara stabil sejak 2007 hingga 2021, mendorong sektor TI menjadi relatif menonjol. Adopsi yang dipercepat dari teknologi yang berkembang pesat, diantaranya yaitu ada cloud computing, ada otomasi robot, ada kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence, ada machine learning, ada Internet of Things atau IoT, ada teknologi 5G dan ada teknologi blockchain yang saat ini sedang hangat-hangatnya di Amerika Serikat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan khusus bisnis IT di Indonesia.
Nah, beberapa dekade terakhir ini teknologi informasi itu memberikan peranan atau mengemban peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia dan mengalami perkembangan pesat yang sangat luar biasa. Nah, hampir seluruh kegiatan sehari-hari kita didukung oleh TI tersebut. Tidak terkecuali dalam menjalankan bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi atau perbankan, penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan. Nah, perusahaan berskala besar maupun kecil, kecil hampir semuanya menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung aktivitas yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan layanan bisnis yang dikelolanya. Salah satu peranan teknologi informasi bagi perusahaan yang paling nyata adalah semua pekerjaan akan lebih cepat dan akurat. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini, perusahaan-perusahaan meyakini bahwa dengan adanya teknologi, maka pekerjaan akan lebih cepat dan akurat. Nah, penerapan teknologi informasi yang efektif akan mengurangi biaya yang tidak diharapkan dan dapat meningkatkan fleksibilitas. Hal ini akan terlihat dalam alur bisnis yang menjadi lebih terorganisir dan tersentralisasi. Kebutuhan pebisnis akan efisiensi waktu dan biaya sehingga merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Nah, perkembangan TI dan kebutuhan tersebut menghadirkan berbagai aplikasi dan layanan seperti e-business, e-commerce, e-banking, dan lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, e-commerce adalah transaksi perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-business. Selain teknologi jaringan, e-commerce juga menggunakan teknologi basis data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non komputer lainnya seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce tersebut. Nah, dengan hadirnya TI juga mempermudah cara komunikasi dan perusahaan dan juga lajur pengetahuan serta informasi. Nah, selain keuntungan dalam perusahaan TI, TI juga membantu perusahaan memperbaiki, merancang, dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, salah satu contohnya perkembangan TI yang ada di Indonesia yaitu mendukung adanya Customer Relationship Management atau CRM. Nah, hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Dengan adanya TI juga memungkinkan pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas bisnis selama 24 jam. Dalam persaingan bisnis yang sangat sengit, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar dengan mengutamakan konsumen, sehingga akan tercipta sebuah proses bisnis dengan kinerja yang optimal. Nah, berikutnya untuk contoh perkembangan bisnis di Indonesia, kami mengambil perkembangan bisnis dan usaha di bidang telekomunikasi di Indonesia. Nah, menurut DBS Group Research, dalam laporan Industry Focus Telecommunication Sector memaparkan prospek bisnis sektor telekomunikasi pada tahun 2022 bakal lebih cerah, dengan estimasi pertumbuhan pendapatan sekitar 7%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya yang hanya sebesar 4%. Nah, berbagai macam perusahaan telekomunikasi di Indonesia secara aktif untuk dapat bersaing demi memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan, beberapa perusahaan telekomunikasi secara aktif melakukan kenaikan tarif dan konsolidasi antar pelaku industri berpeluang menguntungkan operator terbesar di Indonesia seperti PT Telkomsel Indonesia Persero, TBK Telkom, dan XL Axiata TBK XCL. Nah, pada Juni mengenai kenaikan tarif tersebut, pada bulan Juni lalu Telkomsel menaikkan harga sebesar 4-9% dan menyertakan aplikasi streaming video untuk kuota terbatas. Nah, langkah ini sedikit mengendur persaingan industri. Setelah hampir 9 bulan terjadi persaingan ketat yang dipimpin oleh agresivitas Telkomsel, di sisi lain peta kekuatan pelaku industri telekomunikasi berpotensi semakin berimbang dengan adanya merger antara PT Fusion, pemilik operator Tri, dan PT Telkomsel Tbk. Setelah akhirnya mencapai kesepakatan 16 September lalu. Dalam keterangan resminya, perusahaan gabungan yang bernama PT Indosat Ooredoo Fusion Tbk atau Indosat Ooredoo Fusion ini tersebut akan menjadi operator seluler terbesar kedua di Indonesia setelah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, anak usaha dari Telkom. Perusahaan merger ini diperkirakan memiliki pendapatan tahunan hingga
sekitar 3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 42,6 triliun rupiah. Namun DBS menilai keuntungan dan manfaat merger tersebut tidak terlihat pada tahun konsolidasi, melainkan baru akan terasa beberapa tahun ke depan ketika pendapatan industri seluler diramal tumbuh 7%. Merger antara Indosat dan Hasian 3 akan mengurangi jumlah pemain di industri ini dan membuat persaingan menjadi lebih rasional. Next. Nah, berikut ada data tentang jumlah pelanggan 3 operator seluler besar di Indonesia yang diambil datanya pada Juni 2021. Untuk perusahaan pertama yaitu ada Telkomsel, untuk perusahaan kedua ada Indosat Ooredoo, dan yang ketiga ada XL Axiata. Nah, di Indonesia sedang hangat-hangatnya dengan teknologi baru yaitu era baru 5G. Dalam mendukung dan menyambut era baru teknologi 5G, Kementerian Kominfo melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi radio. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah memulai era baru yaitu era 5G. Banyak sekali keunggulan dan kemudahan yang akan didapat dengan diimplementasikan teknologi ini, ujar Joni. Menurutnya, spektrum frekuensi radio dapat dianalogikan sebagai oksigen dalam implementasi 5G. Tahun ini, upaya farming dari farming spektrum frekuensi radio dilakukan untuk mendorong percepatan pemerataan jaringan 5G dan 4G, kata dia. Tahun ini, pembebasan frekuensi baru untuk mobile broadband tercatat sebanyak 90 MHz, sehingga total tambahan spektrum frekuensi saat ini mencapai sekitar 120 MHz. Next. Nah, demikiannya penjelasan dari kami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Demikian hasil presentasi dari kami mengenai bagaimana bisnis proses model Canvas dan bagaimana perkembangan startup dan usaha di bidang IT. Semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.